Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisah Rakudus, NPM 20010818107. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok, yaitu fikih ibadah. Saya dari kelompok J, yaitu kelompok 10. Nah, di sini saya akan mempresentasikan seputaran jenazah. Kematian merupakan persinggahan pertama manusia di dalam akhirat. Al-Qayyibi berkata dalam At-Tazkiyah, kematian ialah perputusannya hubungan antara ruh dengan badan, berpisahnya kaitan antara keduanya, bergantiannya kondisi, dan berpindahnya dari satu negeri ke negeri lainnya. Yang termasuk kematian dalam pembahasan berikut ini adalah al-maut al-kubra, sedangkan al-maut as-sugra sebagaimana yang dimaksud oleh para ulama ialah tidur. Allah Ta'ala berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya, maka dia telah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematian dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang dimatikan itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah sebagai kaum yang berfikir. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Tanda-tanda kematian. Para ulama sudah mengatakan bahwa manusia yang sudah mati itu diantaranya adalah terhentinya nafas, kedua pelipisnya sudah melepas, ketiga hidungnya melunak, kulitnya, wajahnya menjadi lebih panjang, tubuh menjadi dingin. Tanda yang sangat jelas yaitu adanya perubahan bau pada tubuhnya. Lihat Fikun Nazazawil Syahih Bar Abu Zaid 1-227, Asy-Syarhul Muti 5-331. Tanda-tanda di atas diketahui dengan tanpa penggunaan alat, dan ada tanda lainnya yang bisa diketahui dengan alat-alat kedokteran. Tanda-tanda husnul khotimah atau mengucapkan kedua kalimat syahadah saat meninggal. Kematian seorang mukmin dengan keringat di kening, mati syahid atau meninggal fi sabilillah. Meninggal saat bertugas jaga fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Meninggal karena membela dirinya atau membela hartanya atau membela keluarganya. Meninggal karena penyakit radang, selaput, dada, atau penyakit TBC. Memandikan jenazah dan mengkafaninya hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila telah dikerjakan oleh sebagian kaum muslim, maka bagi yang lain gugur kewajibannya. Dengan dalil sabda Nabi tentang seorang muhrim, orang yang mengerjakan ilham yang terjatuh dan terlempar dari untanya, mandikan dia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dengan 2 helai kainnya. Muttafaqun alaih. Orang yang paling berhak memandikan seorang mayit ialah orang yang diberi wasiat untuk mengerjakan hal ini. Seorang terkadang berwasiat karena ingin dimandikan oleh orang yang bertakwa.
orang yang mengetahui hukum-hukum memandikan mayit. Setelah orang yang diberi wasiat, orang yang paling berhak untuk memandikan ialah bapaknya, kemudian kakeknya, kemudian kerabat dekat dari sahabatnya, kerabat lelaki. Jika mereka semua sama di dalam hak ini, maka diutamakan orang yang paling mengetahui hukum-hukum mengurus jenazah. Tata cara menghafani mayat. 1. Mempersiapkan kain kafan. 2. Mempersiapkan kain penutup aurat. 3. Memakaikan kain penutup auratnya. 4. Membalut kain kafan. 5. Mengikat tali-tali pengikat. Jadi kesimpulannya, hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah, yaitu apabila sudah ada sebagian dari kaum muslim yang mengerjakannya, maka gugur dosa dari sebagian kaum muslim yang lainnya. Jadi bagi sebagian kaum muslim yang lain, mengerjakannya adalah sunnah. Sedangkan apabila semuanya tidak mengerjakan, maka mereka semuanya berdosa. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.